kota Siak Srindapura, yang dimana menjelang lebaran ini tingkat penyebaran virus COVID-19-nya sangat banyak, terutama pas pertengahan Ramadan kemarin. Disitulah puncak terbesarnya. Padahal sebelumnya sudah menjadi zona hijau yang aman, sedangkan sekarang berubah lagi menjadi zona merah. Walaupun sudah menjadi zona merah, yang berkunjung ke Siak ini tetaplah masih banyak, seperti yang bisa kita lihat di video ini. Dan pengunjung ataupun masyarakat masih tetap memenuhi taman dan jalanan. Halo, selamat datang di acara Lebaran bersama COVID. Kali ini bersama saya sebagai presenter Habibullah akan memandu Anda selama 20 menit ke depan. I hope you enjoy. Tema saya dalam acara ini akan membahas bagaimana situasi keadaan kota Siak Srindapura yang dalam masa pandemi COVID-19 yang sangat banyak ini. Dan saya akan juga bertanya-tanya kepada warga sekitar bagaimana pendapat mereka lebaran bersama COVID-19 ini. Gimana menurut Anda keadaan lebaran dalam masa pandemik saat ini? Menurut saya keadaan pada saat lebaran tahun ini di kota Siak, yang tempat tinggal saya sendiri, itu sangat berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya kan kayak tarawih itu udah dibolehkan. Kalau tahun sekarang enggak. Pada saat menjelang lebaran, sholat id pun ada sebagian boleh, ada juga sebagian yang enggak. Terus tentang pengendara mudik yang dari luar kota Siak menuju Siak itu diperketat mulai sekarang. Ya cukup itu aja sih. Gimana menurut Anda tentang lebaran dalam masa pandemi ini? Kalau ngomong-ngomong masalah lebaran ya gitulah, 11-12 dengan tahun yang lalu kan. Cuman lebih agak parah dikit gitu. Ya bisa dilihat dari berita-berita manapun, ya pengendara mudik itu pada pengen kumpul keluarga ya nggak bisa. Kalau tahun semalam kan masih bisa tuh ngumpul-ngumpul, cuman tahun ini kayaknya udah kurang gitu. Terus ya banyak juga penjagaan ketat yang dilakukan oleh polisi, TNI maupun Satpol PP kan. Ya itu menjadikan suatu halangan bagi kita sendiri buat mudik gitu. Gimana menurut Anda keadaan lebaran dalam masa pandemi ini? Lebaran kan di dalam keadaan pandemi ini menurut saya biasa saja ya. Karena aktivitas juga dilakukan dengan kebiasaan kita ya dari tahun ke tahun untuk keliling ke rumah-rumah, tapi mungkin dengan protokol yang harus kita utamakan. Misalnya masker, mencuci tangan atau segala macam. Mati protokol menurut saya itu bagus-bagus, baik-baik saja gitu. Tambah lagi, masih berapa detik? Ya Allah.
Bagaimana pandangan Anda tentang perekonomian saat lebaran di masa pandemi COVID saat ini? Pada perekonomian sekarang, kalau di kota saya sendiri itu agak susah sih, termasuk yang kerja-kerja sama pemerintah. Kadang ada THR yang ada, kadang yang enggak gitu kan. Terus perekonomian menjelang lebaran, kalau untuk remaja-remaja sekarang itu berbeda dari tahun sebelumnya. Biasanya kan kalau tahun-tahun sebelumnya ada kasih-kasih THR, jalan ke rumah. Kalau sekarang itu udah enggak sih. Ya terus kalau perekonomian untuk keluarga besar contohnya kan, itu sebagian membaik, sebagian enggak. Kalau membaik kan bagi keluarga-keluarga yang mampu, yang punya perusahaan besar. Kalau misalnya keluarga-keluarga di bawah UMR itu ya ada yang mapan, ada yang enggak. Ya kalau menurut pandangan saya kayak gitu. Ya terima kasih. Bagaimana pandangan Anda tentang perekonomian saat lebaran di masa pandemi COVID saat ini? Perekonomian ya gimana ya? Ya sangat memprihatin lah bagi keluarga-keluarga yang tidak berkecukupan. Ya ekonominya ya tidak stabil. Ya saya sendiri sih gitu juga, merasakan gitu juga. Kadang ya di atas, kadang di bawah perekonomian saya. Cuman ya saya cukup-cukupan aja sih gitu untuk masalah keuangan kali ini. Bagaimana pandangan Anda tentang perekonomian saat lebaran di masa pandemi saat ini? Perekonomian di saat pandemi, lebaran saat pandemi gitu kan. Menurut saya ya THR mengurang ya. Nggak tahu ini mungkin gara-gara faktor umur ataupun faktor keadaan juga. Yang pasti ekonomi menurut saya menurun ya. Tapi saya kurang paham juga, maksudnya kurang teliti juga untuk menelaah tentang ekonomi di dalam kondisi lebaran di saat pandemi ini gitu. Gimana pandangan Anda tentang perekonomian saat lebaran di masa pandemi atau COVID saat ini? Kalau untuk ekonomi kayaknya lebih menurun sih, soalnya kan orang-orang kerja juga work from home kan. Terus apalagi kayak daring itu tuh ekonominya tuh lebih menurun gara-gara lapangan kerja semakin sedikit. Terus kalau dari rumah tuh kan lebih kurang efektif karena kurang ya susah, THR-nya lebih berkurang, apalagi kalau lebaran kan kurang dapat THR. Terus udah. Boleh ya. Tutup nak potong impi-impi. His music is saying you to the audience, but in a really beautiful way. It's like, you, I love you. Now let me play you some beautiful music, you know? So there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people.
Tak boleh. Tutup dah matang ikan gembel tu. Gimana sih pandangan Anda tentang masalah lockdown, apalagi di masa lebaran ini kan? Baik, pandangan saya tentang lockdown di Kabupaten Siak ini cukup ketat ya. Contohnya pada saat sebelum lebaran, pada saat puasa Ramadan, kalau misalnya tarawih kan anak-anak remaja sekarang sering-sering ngumpul di jalan-jalan, itu banyak satpol atau polisi-polisi melarang untuk ngumpul, jaga jarak. Kalau lockdown pada saat lebaran ini cukup kurang sih, karena satpol-satpol kan ikut lebaran juga. Gimana pandangan Anda tentang masalah lockdown di saat lebaran ini? Kalau masalah lockdown ya gimana ya? Ya kita sebagai masyarakat biasa mah ya ikut-ikut aja gitu. Ya ikutin aturan pemerintah gitu ya, sebagai masyarakat biasa kan ya gitulah. Kalau lockdown mah ya ayo yaudah gitu, kalau nggak boleh mudik ya udah untuk kesehatan kita bersama juga gitu kalau tujuannya gitu. Cuman ya sangat memprihatinkan juga sih apabila ada pemerintah gitu yang pengen mudik juga diperbolehkan gitu, atau oknum-oknum yang maksa untuk mudik itu. Nah itu kan ya gimana ya, sangat memprihatin lah gitu. Gimana pandangan Anda tentang masalah lockdown di masa lebaran ini? Lockdown di masa lebaran menurut saya itu tidak efektif ya, karena soalnya kita sudah membudayakan lebaran itu untuk jalan ke rumah-rumah saudara atau rumah teman-teman ya, sekedar untuk bersilaturahmi. Ya menurut saya itu lockdown itu kurang kurang efektif lah gitu. Untuk kalau alasannya untuk mencegah pandemi itu bisa dilakukan dengan cara ya memenuhi protokol dengan menggunakan masker ataupun mencuci tangan atau menggunakan antiseptik dan segala macam lah. Gimana pandangan Anda tentang masalah lockdown di masa lebaran ini? Lockdown itu kurang efektif karena bikin keluarga-keluarga nggak bisa berkumpul. Sedangkan orang-orang dari luar negeri aja bisa masuk ke Indonesia. Kenapa kita yang tiap daerah tuh nggak boleh buat ketemu satu sama lain? Seharusnya ya udah nggak apa-apa, cuman ya dilaksanain aja. Setiap mau pergi tuh diadain rapid antigen, swab, ginos dan lain-lain, terus pakai masker, jaga protokol kesehatan. Sekarang kan kita bukan hanya melawan COVID, tapi kita sekarang bergandengan dengan COVID. Ya, jadinya ya udah, menurut aku lockdown itu nggak efektif. Jutaan orang bahkan tidak mengetahui apa yang mereka butuhkan. Saya adalah sebagai bukti bahwa yang Anda butuhkan adalah Ventela. Mari berbagi cerita tentang Ventela. Yeah, here comes Amos. Now Amos Moses was a Cajun. He lived by himself in the swamp. He hunted alligator for living. He just knock him in the head with a stump. The Louisiana law gon' get you, Amos. It ain't legal hunting alligator down in the swamp, boy. Now everybody blamed his old man for making him mean as a snake. When Amos Moses was a boy, his daddy would use him for alligator bait. Tie a rope around his waist and throw him in the swamp.
Ya, saya di sini berdiri sebagai presenter, ingin menginfokan bahwa keadaan Kota Siak seperti di video-video yang tadi masih ramai pengunjung ya, walaupun COVID-nya banyak, semakin banyak gitu kan. Dan tanggapan-tanggapan mereka pun ya seperti itu, ada yang mengeluh dan ada yang tidak mengeluh, dan kebanyakan mengeluh sih. Terima kasih bagi kalian yang telah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Ya, begitulah tanggapan-tanggapan warga Siak atas pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Bagi kalian yang ingin melihat informasi-informasi menarik, bisa dipantengin terus acara ini. Saya Habib pamit undur diri.